Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali kita dalam seri perilaku konsumen. Kali ini saya akan membahas mengenai lanjutan mengenai perilaku dan kepribadian konsumen. Selamat mengikuti. Oke, personality and consumer behavior. Perilaku dan kepribadian konsumen. Dalam pembahasan kali ini, kita akan membahas mengenai bagaimana memahami bagaimana kepribadian mencerminkan perbedaan batin konsumen. Kemudian juga kita akan mengetahui untuk memahami bagaimana teori Freudian, Neo-Freudian, dan sifat masing-masing yang menjelaskan pengaruh kepribadian pada sikap dan perilaku konsumen. Kemudian yang ketiga, juga untuk memahami bagaimana kepribadian mencerminkan tanggapan konsumen terhadap produk dan pesan pemasaran. Yang keempat, untuk memahami bagaimana pemasar berusaha menciptakan karakter seperti kepribadian merek. Yang kelima, untuk memahami bagaimana produk dan layanan yang digunakan konsumen meningkatkan citra diri mereka. Dan yang keenam, untuk memahami bagaimana konsumen dapat membuat identitas online yang mencerminkan kumpulan ciri kepribadian tertentu. Nah, pada pertemuan ini kita akan melanjutkan pembicaraan yang sebelumnya. Dan juga nanti akan kita sambung kembali pada pertemuan mendatang lanjutan dari materi yang ini. Oke. Apakah sifat kepribadian yang mencirikan konsumen yang dituju dari iklan ini? Ya, kalau Anda perhatikan, coba tentang iklan ini, ya. Nah, ini apa ini? Ini iklan mengenai apa? Mata uang ya. Jadi ada mata uang dolar di sini yang dalam berbentuk koin, ya. Nah, coba kita lihat apa sifat kepribadian mencirikan konsumen yang dituju untuk iklan ini. Yaitu kolektor yang antusias atau yang ingin sangat terlibat. Nah, jadi mungkin kolektor mata uang dari seluruh dunia yang antusias untuk mendapatkan koin-koin terbaru atau koin-koin lama dari suatu mata uang di suatu negara. Oke, kita lanjut. Kepribadian dan hakikat kepribadian. Karakteristik psikologis batin yang menentukan dan mencerminkan bagaimana seseorang merespons lingkungannya. Sifat kepribadian mencerminkan perbedaan individu. Ya. Kemudian kepribadian juga konsisten dan bertahan lama, dan kepribadian bisa berubah. Nah, dalam diskusi pertanyaan seperti ini, kita lihat bagaimana Anda menggambarkan kepribadian Anda, ya. Oke, kalau kita lihat di dalam gambar tersebut, bagaimana kepribadian wanita yang ada di gambar tersebut, ya. Nah, itu coba Anda berikan pendapat Anda, ya. Apakah dia orang yang periang, ya, orang yang suka shopping, atau orang yang adventurous dan sebagainya. Ya, easy going juga bisa ini ya dari gambar seperti ini. Kemudian bagaimana pengaruhnya terhadap produk yang Anda beli? Nah, kalau dilihat dari gambar di sini, bagaimana produk yang dia beli? Ya, produk yang dia beli tentu produk-produk yang mencerminkan kepribadiannya, seperti ya tadi misalnya adventurer, dia membeli barang-barang yang bisa untuk dia berjalan-jalan, ya, atau mungkin yang easy going, dia bisa beli produk yang untuk apa namanya menjalin persahabatannya dengan kawan-kawannya, ya. Oke. Teori of personality atau teori kepribadian. Jadi ada 3 teori di sini kita lihat, ada teori Freudian, yaitu kebutuhan atau dorongan yang tidak disadari berada di jantung motivasi seseorang atau manusia. Ya.
Kemudian ada juga teori kepribadian neo-Freudian. Hubungan sosial sangat penting untuk pembentukan dan pengembangan kepribadian. Dan juga ada teori sifat, pendekatan kuantitatif terhadap kepribadian sebagai seperangkat ciri psikologis. Ya, kalau kita lihat teori Freudian atau Freudian teori berikut ini, ada ID, ada superego, ada ego. Nah, kalau kita lihat di sini ID, contoh gudang kebutuhan primitif atau naluriah di mana individu mencari kepuasan segera. Ya. Kemudian kalau superego, di sini ekspresi internal individu tentang kode etik moral dan etika masyarakat. Dan juga ada ego, yaitu kontrol sadar individu yang menyeimbangkan tuntutan ID dan superego. Oke. Ya, kita lihat di sini ada contoh ya, tabel contoh sini makanan ringan dan sifat kepribadian. Jadi kalau kita mau mengetahui kepribadian konsumen atau pelanggan kita, kita bisa melihat misalnya dari contoh pemilihan makanan ringan atau snack-nya. Nah, kalau kita lihat di sini, snack food-nya atau makanan ringannya misalnya potato chips. Nah, pribadiannya adalah ambisius, sukses, berprestasi tinggi, tidak sabar dengan kurang dari yang terbaik. Ya. Kemudian ada misalnya snack food-nya tortilla chips. Nah, kepribadiannya bisa perfeksionis, harapan tinggi, tepat waktu, konservatif, dan bertanggung jawab. Kemudian ada juga kalau yang memilih pretzels. Hidup mudah bosan dengan rutinitas lama yang sama, genit, intuitif, mungkin terlalu berkomitmen pada proyek. Atau misalnya kalau kita lihat snack food yang berikutnya, snack crackers, ya. Rasional, logis, kontemplatif, pemalu, lebih suka waktu sendiri atau soliter. Dan yang terakhir di sini ada cheese curls, ya. Kepribadiannya berhati-hati, berprinsip, tepat, adil, mungkin tampak kaku, tetapi memiliki integritas yang besar, rencana ke depan, dan mencintai ketertiban. Orang yang disiplin, ya. Nah, kalau kita lihat lagi ini, iklan berikut ini, bagaimana pesan pemasaran ini menerapkan gagasan ID? Ya. Oke, kalau kita lihat jawabannya, ini menangkap beberapa misteri dan kegembiraan yang terkait dengan kekuatan drive primitif, ya. Jadi kalau kita lihat dari gambar tersebut ya seperti itu. Oke, kita masuk ke Neo-Freudian Personality Theory atau teori kepribadian Neo-Freudian. Hubungan sosial sangat mendasar bagi kepribadian. Pertama, menurut Alfred Adler, gaya hidupnya dan juga perasaan rendah diri. Ini yang sangat mendasar bagi kepribadian seseorang. Kemudian, menurut Harry Stack Sullivan, di sini kami menjalin hubungan dengan orang lain untuk mengurangi ketegangan. Jadi kita perlu adanya sosialisasi. Kemudian yang ketiga, 3 kelompok kepribadian Karen Horney, yaitu compliant, agresif, dan terpisah. Apa itu compliant? Yaitu bergerak ke arah orang lain, kemudian agresif melawan orang lain, dan juga terpisah di sini menjauh dari orang lain. Oke, kita lihat kembali dalam iklan ini. Mengapa menarik konsumen yang agresif posisi yang logis untuk produk ini? Oke, jawabannya adalah karena konsumennya ingin unggul dan mencapai pengakuan. Ya. Oke, kita masuk ke dalam teori sifat. Fokus pada pengukuran kepribadian dalam hal sifat. Sifat setiap pembedaan, cara yang relatif, bertahan lama di mana satu individu berbeda dari individu yang lain. Kemudian kepribadian terkait dengan kategori produk yang luas dan bukan merek tertentu.
Oke, kita lihat contoh dalam tabel ini, sifat-sifat pecinta sup dan sup. Nah, kalau kita lihat misalnya ada di sini chicken noodle soup lovers atau penggemar sup mie ayam misalnya. Nah, apa saja kepribadiannya? Jadi kita bisa tahu di sini watch a lot of TV, menonton TV sangat sering, ya. Kemudian family oriented, berorientasi pada keluarga. Have a great sense of humor, orang yang senang bercanda atau senang humor. Kemudian are outgoing and loyal, orangnya gampang bergaul dan loyal. Loyal itu apa namanya? Setia. Nah, kita lihat like daytime talk shows, menyukai acara bincang-bincang pada siang hari, ya. Kemudian most likely to go to prayer's place. Kebanyakan lebih suka atau lebih sering pergi ke tempat-tempat ibadah. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat dari tomato soup lovers atau penggemar sup tomat. Nah, di sini bisa kita ketahui kepribadiannya yaitu passionate about reading, sangat berhasrat untuk membaca, ya, apapun, ya, entah buku pelajaran, entah komik, entah majalah dan sebagainya. Kemudian love pets, menyenangi hewan piaraan. Kemudian like meeting people for coffee, menyukai bertemu dengan orang-orang untuk sambil minum kopi, ya. Unusually the life of the party, tidak biasa hidup dengan pesta-pesta, ya. Kemudian yang ketiga, vegetable or minestrone soup lovers, ya. Kalau kita lihat di sini penggemar sup sayur-sayuran. Nah, kepribadiannya seperti apa? Enjoy the outdoors, menyukai kegiatan di luar rumah. Usually game for trying new things. Biasanya permainan yang mencoba hal-hal yang baru. Spend more money than any other group dining in fancy restaurant. Lebih banyak mengeluarkan uang daripada makan bersama di restoran yang mewah, ya. Kemudian likely to be physically fit, jadi terlihat secara fisik kondisinya fit. Gardening is often a favorite hobby, jadi berkebun adalah hobinya. Oke, saya rasa cukup untuk pertemuan kali ini mengenai perilaku dan kepribadian konsumen. Pada pertemuan selanjutnya akan saya lanjutkan perilaku dan kepribadian konsumen ini pada bagian kedua. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.